Di sebuah desa terpencil, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu berada di ujung kampung, dikelilingi oleh hutan lebat yang sering kali tertutup kabut tebal di pagi hari. Warga kampung menyebut rumah itu sebagai rumah hitam karena catnya yang pudar dan berlumut. Tidak ada satupun warga yang berani mendekat, apalagi memasuki rumah itu. Konon, puluhan tahun yang lalu, seorang wanita bernama Bu Lastri tinggal di sana bersama suami dan 2 anaknya. Namun, suatu malam, warga kampung terbangun oleh suara jeritan memilukan dari arah rumah itu. Ketika mereka datang untuk memeriksa, yang mereka temukan hanyalah tubuh tak bernyawa keluarga tersebut dengan luka-luka yang tak dapat dijelaskan. Sejak saat itu, rumah itu dianggap terkutuk. Namun, ada satu orang yang berani mendekat. Dia adalah Arman, seorang jurnalis muda yang suka mencari cerita mistis untuk diunggah di kanal YouTube-nya. Saat mendengar tentang cerita rumah hitam, dia merasa ini adalah kesempatan emas. Bersama sahabatnya, Tony, dan seorang pemandu lokal bernama Pak Budi, Arman memutuskan untuk menyelidiki kebenaran di balik kisah tersebut. Hari itu, langit mendung dan angin dingin berhembus kencang saat Arman dan teman-temannya tiba di depan rumah itu. Pak Budi yang tadinya percaya diri, mulai terlihat ragu. "Mas Arman, yakin mau masuk? Banyak orang yang bilang penghuni rumah ini tidak suka diganggu loh mas," katanya dengan suara bergetar. Arman hanya tertawa kecil. "Pak, ini hanya cerita rakyat. Kita buktikan kalau ini cuma mitos ya." Tony, meskipun agak gugup, ikut mendukung Arman. "Betul, Pak. Kalau kita takut terus, kapan majunya? Dengan langkah berat, mereka membuka pintu rumah itu. Pintu kayu tua itu berderit keras, seperti suara tangisan seseorang. Bau busuk menyengat menyambut mereka. Di dalam, rumah itu gelap dan penuh debu, dengan perabotan yang hancur dan lukisan-lukisan tua yang menggantung miring di dinding. Pak Budi terlihat semakin gelisah. Dia terus melihat ke sekeliling. Seakan-akan ada sesuatu yang mengawasi mereka. "Mas Arman, kalau kita tidak temukan apa-apa dalam 1 jam, kita keluar ya?" tanyanya. "Tenang saja Pak, saya cuma butuh beberapa rekaman video," jawab Arman sambil mengeluarkan kameranya. Namun, belum sampai 5 menit mereka masuk, Tony tiba-tiba berhenti di tengah ruang tamu. Kalian dengar itu?" bisiknya. Semua terdiam. Dari arah dapur terdengar suara langkah kaki pelan namun teratur. Pak Budi langsung memegang tangan Tony. "Saya bilang juga apa mas? Ini rumah nggak beres." Tapi Arman malah terlihat semakin penasaran. Dia menyalakan lampu kamera dan berjalan menuju dapur, diikuti oleh yang lain. Ketika mereka sampai di dapur, suara langkah itu berhenti. Dapur itu kosong, tapi ada sesuatu yang aneh. Di atas meja kayu tua
ada piring berisi nasi dan lauk yang terlihat masih segar. "Siapa yang masak ini ya?" tanya Tony dengan suara bergetar. Pak Budi hanya menggelengkan kepala, wajahnya pucat pasi. Arman dengan berani mengambil kamera dan merekam makanan itu. Namun tiba-tiba pintu dapur di belakang mereka tertutup dengan keras. Mereka semua melonjak kaget. "Siapa? Siapa yang main-main ini?" tanya Arman, tapi tak ada jawaban. Dari sudut dapur terdengar suara cekikikan pelan. Suaranya seperti suara anak kecil, tapi terdengar sangat menyeramkan. Pak Budi langsung membaca doa dengan bergesa-gesa. "Kita keluar sekarang juga ya, Mas?" desaknya Pak Budi. Tapi saat mereka mencoba membuka pintu dapur, pintu itu terkunci. Ketika mereka berusaha membuka pintu, Tony tiba-tiba berteriak, "Lihat itu!" Arman dan Pak Budi menoleh. Di ujung ruangan, mereka melihat seorang wanita berdiri, mengenakan baju putih yang penuh dengan noda darah. Rambutnya panjang menutupi wajahnya, dan tubuhnya sedikit melayang di atas lantai. Wanita itu tidak bergerak, tapi matanya yang gelap menatap tajam ke arah mereka. Pak Budi langsung jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar. Itu Bu Lastri," bisiknya. Wanita itu mulai mendekat. Langkahnya perlahan namun pasti. Arman mencoba merekam, tapi tangannya gemetar hebat. Kita harus lari," seru Tony. Mereka bertiga berlari keluar dari dapur dan kembali ke ruang tamu. Namun, saat mereka sampai di sana, mereka menyadari bahwa pintu depan rumah itu juga sudah terkunci rapat. Mereka semua terjebak. Dalam kepanikan, mereka mencoba mencari jalan keluar. Tapi di setiap sudut rumah, mereka merasa diawasi. Suara tangisan dan bisikan terus terdengar, membuat suasana semakin mencekam. Di salah satu kamar, mereka menemukan sebuah buku harian tua. Buku itu milik Bu Lastri. Dalam tulisan tangan yang kacau, dia menulis tentang bagaimana dia sering mendengar suara-suara aneh di rumah itu, bahkan sebelum kematiannya. Di halaman terakhir tertulis, "Mereka datang untuk mengambil kami. Mereka tidak akan membiarkan kami pergi." "Mereka siapa ya?" tanya Tony. Wajahnya penuh ketakutan. Pak Budi yang membaca doa tanpa henti menjawab, "Mungkin ini bukan hantu biasa. Ini alam lain." Saat mereka membaca buku itu, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini dari arah tangga. Mereka melihat ke atas, dan di sana, di tengah kegelapan, terlihat dua sosok anak kecil dengan wajah kosong. Mereka berdiri diam, menatap Arman dan teman-temannya. Arman merasa ini semua terlalu nyata untuk diabaikan. Dia mencoba berbicara dengan entitas-entitas itu. "Kami hanya ingin tahu kebenarannya,"
Apa yang kalian inginkan? Tanyanya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, suara wanita itu terdengar dari belakang mereka. Kalian ingin tahu kebenarannya? Kebenarannya adalah kalian tidak akan pernah pergi dari sini. Lampu kamera Arman padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Jeritan Tony terdengar, diikuti oleh suara benda jatuh. Ketika Arman menyalakan kembali lampunya, Tony sudah tidak ada. Pak Budi berteriak histeris dan berlari menuju pintu depan, mencoba mendobraknya. Namun, tiba-tiba pintu itu terbuka dengan sendirinya, dan di luar hanya ada kegelapan yang tak berujung. Pak Budi yang putus asa melangkah keluar dan lenyap begitu saja. Arman kini sendirian. Dia mencari jalan keluar, tapi setiap langkahnya membawa dia kembali ke ruang tamu. Di sana, wanita itu sudah menunggunya bersama dua anak kecil yang kini tersenyum menyeramkan. Kau ingin cerita? Inilah ceritamu, kata wanita itu sebelum semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya, warga kampung menemukan kamera Arman di depan rumah itu, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Video terakhir kamera menunjukkan Arman menangis memohon ampun sebelum melayar menjadi hitam. Oke teman-teman, demikian dulu untuk cerita horor kali ini. Semoga bisa menghibur dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel DKN Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.